Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rizky Hadi, selaku dosen pendidikan biologi. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami, yaitu tentang sistem dikertoria, yang beranggotakan saya sendiri Muna Ulfia dan rekan saya Cut Muhammad Zamharira, Nur Ema, dan Sakinah Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari sistem dikertoria. Struktur dari saluran pencernaan bervariasi pada berbagai spesies hewan karena adaptasi terhadap jenis pakainya. Saluran pencernaan seperti biasa pada hewan yaitu dari mulut, kemudian esofagus, lambung, usus halus, dan anus. Contohnya seperti pada sapi. Seperti yang kita ketahui bahwa sapi itu kan hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, pada hewan herbivora ini dia memiliki dua fase dalam pencernaannya. Pada fase pertama, dia mengunyah makanannya. Pada saat makanannya masuk itu dalam tekstur yang masih kasar, itu dia menyimpan makanannya dalam rumen lambung. Kemudian untuk fase kedua, setelah rumen itu penuh, maka dia mengeluarkan kembali makanan tersebut lalu mengunyahnya sampai halus, kemudian baru proses seperti biasa dari mulut ke esofagus, kemudian ke lambung dan mengeluarkan anus. Nah, rongga mulut ini kan berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya dari proses pencernaan. Kemudian beredar ke esofagus. Esofagus ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Udah gitu lanjut ke lambung. Nah, di proses lambung ini kan jadi dia berfungsi sebagai proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Nah, kemudian dari lambung ini dia mengedar ke usus halus. Nah, dari usus halus kan berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan nih. Jadi sari-sari makanan itu kemudian diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh sehingga menghasilkan energi bagi hewan tersebut. Nah, setelah sari-sari makanan itu diserap oleh tubuh, maka sisa-sisa makanan dari penyerapan tersebut akan dibawa ke anus, menuju ke anus. Jadi sisa-sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Muna Ulfiah. Bentuk sistem digertoria, kelenjar digesti atau glandula digestoria. Kelenjar saliva atau ludah kelenjar saliva terdiri atas 3 pasang. 1 kelenjar parotid, 2 kelenjar mandibularis, 3 kelenjar sublingualis. Pankreas dapat dibedakan menjadi bagian eksokrin dan endokrin. Bagian eksokrin oleh sel-sel acini pankreas berfungsi menghasilkan cairan pencernaan atau enzim pencernaan. Hati atau hepar tersusun atas sel-sel hati yang disebut heatosit dan membagi hepar dalam lobi-lobi. Kelenjar pada saluran digesti. Kelenjar pada saluran digesti, sel-sel mukosa, gastrium dan usus halus permukaan duodenum membentuk lipatan-lipatan disebut fili usus. Di antaranya lipatan tersebut terdapat sel-sel. Baik, itu aja dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Cut Zamharira. Selanjutnya mengenai deskripsi sistem digertoria. Digesti atau pencernaan adalah proses pemecah zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Proses digesti meliputi yang pertama pengambilan makanan, memamah, penelanan, pencernaan, dan terakhir pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Pencernaan adalah proses perombakan bahan makanan baik secara mekanik, kimiawi maupun mikrobiologis dari bentuk kompleks molekul besar menjadi sederhana bahan penyusun dalam saluran pencernaan.
Dengan kata lain, tujuan dari pencernaan adalah untuk mengubah bahan kompleks menjadi sederhana untuk mempermudah proses penyerapan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh rekan saya Nur Emma. Fungsi sistem digertoria yang pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai mengunyah pakan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, merasakan dan mengecap pakan, karena adanya testibat untuk beberapa hewan. Mencerna pakan dengan bantuan siliva dan sebagai alat frehensi. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Dapat didemonstrasikan akan adanya sphincter fisiologis fungsional yang intrinsik. Inervansi saraf motoris yang utama pada esofagus berasal dari enfagus. Yang ketiga ialah lambung. Pada kebanyakan spesies, daerah badan dan fundus mengandung kelenjar yang mensekresi pepsin dan HCl. HCl pada beberapa hewan herbivora, jumlah HCl dalam lambung lebih sedikit daripada karnivora atau omnivora. Yang terakhir, komposisi getah lambung. Mengaktifkan pepsinogen dan reninogen bekerjasama dengan pepsin dalam pencernaan protein, sedikit menghidrolisis sakrosa dan bertindak sebagai bahan antiseptik lambung. Baik, sekian, terima kasih. Kami akan membuka 3 sesi pertanyaan